Kebohongan patologis. Kebohongan patologis melampaui sekadar kebohongan kecil yang sesekali dilakukan oleh kebanyakan orang. Individu seperti ini berbohong secara konsisten, seringkali tanpa alasan yang jelas. Mereka menciptakan cerita, memanipulasi fakta, dan mendistorsi kenyataan untuk memenuhi kebutuhan atau mendapatkan keuntungan bagi diri mereka sendiri. Perilaku ini dapat sangat merusak hubungan, mengikis kepercayaan, dan menciptakan jaringan kebohongan yang sulit untuk diuraikan. Kaum Stoik sangat menjunjung tinggi kejujuran dan integritas. Mereka percaya bahwa kehidupan yang berbudi luhur didasarkan pada kejujuran, dan penipuan adalah pengkhianatan mendasar terhadap karakter seseorang. Marcus Aurelius menekankan hidup selaras dengan alam, yang berarti menyelaraskan tindakan kita dengan kebenaran dan akal. Ketika seseorang terus-menerus berbohong, mereka hidup bertentangan dengan prinsip-prinsip ini, menciptakan kenyataan palsu yang hanya menguntungkan diri mereka sendiri. Kebohongan patologis bisa muncul dalam berbagai bentuk. Awalnya, itu mungkin tampak seperti kebohongan kecil yang tidak berbahaya, seperti melebih-lebihkan cerita untuk membuat diri mereka terlihat lebih baik atau lebih menarik. Tetapi, seiring waktu, kebohongan ini dapat meningkat menjadi menutupi kesalahan, memanipulasi orang lain, atau mencapai tujuan mereka. Misalnya, seorang pembohong patologis mungkin mengklaim telah mencapai sesuatu yang tidak pernah mereka lakukan, mengambil kredit atas pekerjaan orang lain, atau mengarang cerita tentang masa lalu mereka untuk mendapatkan simpati atau kekaguman. Kebohongan mereka menciptakan pandangan realitas yang terdistorsi, di mana Anda tidak pernah bisa yakin apa yang benar dan apa yang dibuat-buat. Bayangkan bagaimana perilaku ini dapat beroperasi di lingkungan kerja. Seorang pembohong patologis mungkin berbohong tentang kualifikasi mereka, melebih-lebihkan kontribusi mereka pada proyek, atau menyebarkan rumor palsu tentang rekan kerja untuk menjatuhkan mereka. Ini menciptakan lingkungan yang beracun, di mana kepercayaan tergerus dan semua orang merasa tidak nyaman. Kaum Stoik akan menyarankan kita untuk tetap teguh pada integritas kita sendiri, tidak membiarkan diri kita tergoyahkan oleh tindakan tidak jujur dari orang lain. Epictetus mengajarkan bahwa kita harus fokus pada apa yang ada dalam kendali kita, pikiran dan tindakan kita sendiri, dan tidak terganggu oleh kebohongan orang lain. Dalam hubungan pribadi, kebohongan patologis bisa jauh lebih merusak. Bayangkan memiliki pasangan yang terus-menerus berbohong tentang keberadaan mereka, masa lalu mereka, atau bahkan perasaan mereka terhadap Anda. Perilaku ini dapat membuat Anda merasa tidak aman, cemas, dan terus-menerus mempertanyakan persepsi Anda sendiri. Mereka mungkin membuat Anda meragukan ingatan Anda atau meremehkan insting Anda yang persis seperti yang mereka inginkan. Kaum Stoik akan mengingatkan kita untuk mempercayai penilaian kita sendiri dan tidak terpengaruh oleh manipulasi orang lain. Seneca mengajarkan bahwa kedamaian sejati berasal dari dalam diri kita, dan bahwa kita tidak boleh membiarkan kebohongan orang lain mengganggu ketenangan batin kita. Salah satu aspek paling berbahaya dari kebohongan patologis adalah sulitnya mendeteksi hal ini pada awalnya. Pembohong patologis seringkali sangat meyakinkan, menyampaikan kebohongan mereka dengan penuh percaya diri dan detail sehingga sulit untuk tidak mempercayai mereka. Mereka mungkin mencampur kebenaran dengan kebohongan, membuatnya semakin sulit untuk membedakan mana yang nyata. Disinilah prinsip Stoik tentang kewaspadaan sangat berguna. Kita harus tetap jeli dan kritis, tidak menerima segala sesuatu begitu saja,
tetapi mencari kebenaran melalui pengamatan dan bukti. Ketika Anda menangkap seseorang berbohong, perhatikan bagaimana mereka bereaksi. Apakah mereka menjadi defensif atau agresif? Apakah mereka mencoba membalikkan keadaan dan menyalahkan Anda? Atau apakah mereka memberikan penjelasan yang tampaknya masuk akal, meskipun mungkin hanya kebohongan lain? Orang yang jujur akan mengakui kesalahan mereka dan berusaha memperbaikinya, sementara pembohong patologis akan menggandakan kebohongan mereka, menciptakan jaringan kebohongan yang semakin rumit. Kaum Stoik akan menyarankan kita untuk tetap tenang dan rasional menghadapi perilaku semacam itu, mengenalinya apa adanya, dan tidak membiarkannya memprovokasi kita. Dampak jangka panjang dari kebohongan patologis juga harus diperhatikan. Seiring waktu, kebohongan ini dapat menghancurkan dasar kepercayaan yang menjadi fondasi setiap hubungan. Begitu kepercayaan rusak, sangat sulit untuk membangunnya kembali. Anda mungkin menemukan diri Anda terus-menerus curiga, selalu bertanya-tanya, apakah Anda sedang dibohongi lagi? Kaum Stoik percaya pada pentingnya membangun hubungan yang kuat dan jujur, berdasarkan rasa saling menghormati dan pengertian. Ketika berurusan dengan pembohong patologis, Anda harus memutuskan apakah layak mencoba membangun kembali kepercayaan itu atau lebih sehat untuk menjauh dari pengaruh mereka yang beracun. Jika Anda mendapati diri Anda terjebak dengan seorang pembohong patologis, penting untuk menetapkan batasan yang tegas dan melindungi kesehatan mental dan emosional Anda. Kaum Stoik akan menasihati kita untuk tetap setia pada nilai dan prinsip kita, tidak membiarkan diri kita terseret oleh tipu muslihat orang lain. Tetaplah tegas tentang apa yang Anda terima dan apa yang tidak, dan jangan takut untuk meninggalkan hubungan atau situasi yang didasarkan pada kebohongan. Ingatlah, kedamaian batin dan integritas Anda jauh lebih penting daripada mempertahankan hubungan dengan seseorang yang terus-menerus menipu Anda.